Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 Agustus 2022. Berpikirlah bahwa esok hari kita tak ada lagi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 9 dan Injil Matius 24 ayat 42 sampai dengan 52. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saat kita mendapatkan berita bahwa Bapak Presiden kita akan mengunjungi sebuah daerah, saudara, maka daerah itu yang akan dikunjungi akan mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya layak untuk menyambut kedatangan orang nomor 1 di negeri ini. Demikian juga saudara dengan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya saudara, siapakah yang tahu kapan datangnya Tuhan Yesus? Kapan datangnya hari Tuhan itu, saudara? Melalui Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24 ayat 42. Berjaga-jaga saudara berarti kita siap selalu dalam kewaspadaan. Bagaikan seorang tentara yang siap dengan perlengkapan senjata untuk bertempur. Berjaga-jaga sambil mengintai akan keberadaan musuh. Kita pun diharapkan dapat siap dan bangun secara rohani. Karena Tuhan kita akan datang secara tidak terduga saudara. Secara diam-diam. Seperti pencuri yang datang di waktu malam. Karena itu saudaraku yang terkasih. Slogan di jalan kita seharusnya adalah waspada. Waspada. Waspadalah. Dan berjaga-jaga. Sehingga kita tidak akan kehilangan kesempatan bertemu dengan Tuhan. Waspada ini saudara-saudara dapat juga mengandung arti bukan hanya percaya bahwa Tuhan akan datang saudara. Tetapi juga terus mempersiapkan diri dalam keadaan rohani yang dikehendakinya ketika kita bertemu dengan Dia. Waspada berarti memperhatikan dengan seksama tanda-tanda awal dari kedatangannya. Sehingga kita bisa langsung menetapkan diri kita kepada tanggung jawab kita untuk bertemu dengan Dia. Sementara kita ada di dunia ini saudara-saudara, seolah-olah malam menyelimuti kita dan kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk bisa tetap berjaga-jaga. Pertanyaan sebagai refleksi kita saudara, bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk kedatangan Kristus? Dengan mengasihi Dia dan menantikan Dia. Sudahkah kita mengasihi Dia dan menantikan Dia saudara? Dengan menyiapkan rumah dan hati kita sebersih mungkin. Dan merancang semuanya dengan sempurna bagi Dia. Kita harus introspeksi diri saudara. Apakah rumah, hati kita, batin kita ini sudah bersih? Sudahkah batin kita ini bebas dari noda-noda dosa saudara? Dengan memperhatikan tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dengan berdoa dan bertanya kepada Tuhan tentang kehendaknya. Sehingga seluruh kehidupan kita bisa menjadi persiapan akan kedatangannya. Dengan menceritakan kepada saudara dan sahabat-sahabat kita tentang kedatangannya kembali. Sehingga mereka juga bisa mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan di atas segala Tuhan itu. Agar mereka juga boleh mengalami akan kehadiran Tuhan. Dan mempersiapkan diri mereka. Bagaimana mereka mempersiapkan hati mereka saudara. Dengan mempersiapkan lagu-lagu pujian untuk menerima juru selamat kita yang penuh rahmat. Nah, apakah kita telah mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus?
Atau apakah kita menjalani kehidupan yang berpusatkan kepada diri sendiri tanpa tujuan, saudara? Perhatikan dalam diri kita. Apakah masih ada dosa-dosa kita? Kesalahan-kesalahan kita, saudara. Baik itu sakit hati, iri hati, saudara. Kebencian terhadap seseorang yang mungkin belum kita ampuni. Kita mau, saudara, mengasihi Tuhan dengan membersihkan hati kita. Kita mau menyiapkan hati kita, batin kita dengan sebersih-bersihnya. Bergegaslah agar kita mendapatkan anugerah pengudusan bagi diri kita sendiri secepat mungkin. Minta pengampunan sementara kita memiliki kesempatan untuk melakukannya, saudara. Adakah kesetiaan dan ketaatan kita dalam menjalani penantian ini? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Matius 24 ayat 46. Janganlah waktu yang ada ini kita sia-siakan dengan perbuatan dosa, saudara. Perbuatan-perbuatan kejahatan. Tetapi bijaklah dengan waktu yang singkat ini. Apa yang akan kita perbuat seandainya kita tahu, saudara, sisa hidup kita ini hanya tinggal sebulan atau setahun lagi. Atau tinggal sehari, saudara. Besok kita sudah tak ada lagi, saudara. Kita pikirkan bahwa hari esok kita tidak ada lagi. Waktu, tenaga, dan materi yang kita punya akan kita gunakan untuk apa, saudara? Mari, melalui perenungan hari ini, kita mau selalu berjaga-jaga dengan penuh bijak. Kita harus selalu siap, saudara. Berpikirlah bahwa hari esok kita tak ada lagi. Pergunakanlah sebaik-baiknya hari ini. Hari ini, saudara. Pergunakan waktu, tenaga, dan materi yang kita punya dengan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.